Pagi itu berbeda. Damar bersiap untuk ikut pameran produk lokal UMKM di kota. Ia mengenakan kemeja polos yang baru dibeli seminggu lalu. Di dalam tas, ia membawa harapan, label kopi, dan brosur kecil yang ia cetak sendiri. Dam, baru kali ini kamu keluar desa dengan memakai kemeja. Bukan buat gaya, Bu, tapi biar kopi kita dihargai, setara produk kota. Ingat, Dam, kamu bukan bawa dagangan, kamu bawa nama baik desa. Damar naik bus ekonomi, membawa semangat yang lebih mahal dari ongkos tiketnya. Setibanya di lokasi pameran, Damar melihat stand-stand mewah dengan desain profesional. Produk-produk lain tampil canggih dengan kemasan modern. Ia mulai merasa minder. Kemasan kita kalah, tapi aromanya nggak ada yang bisa kalahin itu. Satu persatu, pengunjung lewat. Awalnya hanya melihat, tapi saat Damar mulai menyeduh kopi dan menjelaskan cerita di balik tiap biji, mereka mulai tertarik. Ini asli dari kebun kamu sendiri. Iya, saya dan ayah yang panen sendiri. Rasanya beda, lebih jujur, lebih hidup. Malam hari, pameran selesai. Damar hanya menjual 11 pek kopi. Tapi, lebih dari itu, ia mendapatkan 3 kontak reseller, 1 calon mitra kafe, dan 1 undangan talk show petani muda. Hari ini, bukan soal seberapa banyak yang terjual, tapi seberapa jauh langkah kaki ini membawa nama desa. Damar menatap ke langit malam dari jendela bus. Bintang-bintang bertebaran. Ia tahu besok akan ada lebih banyak tantangan, tapi juga lebih banyak peluang. Kadang kita tidak butuh ratusan pembeli untuk merasa berhasil. Cukup 1 orang yang percaya. Dan 1 langkah yang lebih jauh dari kemarin. Saat sedang menyortir biji kopi, datang seorang ibu dari kampung sebelah. Wajahnya lelah, membawa anak kecil dan memegang amplop lusuh. Ia ingin membeli 1 bungkus kopi untuk suaminya yang sedang sakit, tapi uangnya tak cukup. Mas, saya tahu ini bukan murah, tapi suami saya senangnya ngopi sore. Udah lama belum bisa beli kopi karena terbentur ekonomi keluarga. Bu, kopi ini memang untuk dijual, tapi lebih dari itu, kopi ini untuk dibagi. Damar memberikan 1 bungkus kopi dan 2 saset kecil untuk teman minum. Ia tak menerima uang dari ibu itu. Setelah mereka pergi, Damar kembali duduk dan mencatat. Hari ini minus Rp35.000, tapi hati untung besar. Di tengah rutinitas produksi, Damar menerima pesan dari pelanggan lama, Bu Ratih, guru pensiun dari Semarang. Tapi kali ini bukan soal kopi. Ia ingin Damar mengisi seminar online bertema kewirausahaan untuk remaja di sekolah menengah. Saya cuma petani, Bu. Justru itu yang saya cari, yang nyata, bukan yang hanya teori. Damar sempat ragu. Ia merasa belum pantas. Tapi setelah mengingat masa awal, saat ia juga butuh inspirasi, ia menjawab. Siap, Bu. Insya Allah saya hadir. Damar mengadakan uji rasa dengan beberapa anak muda desa yang sedang belajar barista. Ia ingin mendapatkan feedback jujur dari generasi muda tentang produknya. Mereka mencoba kopi, termasuk kopi Damar. Yang ini lebih asam, cocok buat anak muda.
Yang ini pahit kuat, kayak yang di warung. Nah, yang ini aromanya dalam banget, bikin tenang. Siapa pemiliknya? Damar tersenyum dalam hati. Kopi miliknya terpilih sebagai yang paling berkarakter, bukan karena paling mahal, tapi karena paling jujur rasa dan ceritanya. Damar mencatat di buku. Aroma boleh ditiru, cerita tidak. Bukan soal seberapa banyak kopi yang terjual, tapi seberapa banyak hati yang disentuh. Karena dalam tiap seduhan, ada rasa, ada cerita, ada cinta.